Sobat Sosial, hari ini aku mengantar Bu Arumana mengecek saldonya. Jadi gini ceritanya. Nah ini kartunya yang ini kan ada tahunnya 2017, ada masa aktifnya sampai 2022. Nah selama ini beliau ini ngeceknya itu di agen ya, di agen drilling. Nah selalu saldo nol gitu. Dan hari ini saya mendapatkan laporan dari BNI bahwa cut off-nya, jadi beliau ini sebenarnya ada saldonya di ATM yang ini tuh ada saldonya, jadi mohon untuk dicek, mohon untuk diambil. Itu sudah sampai berapa bulan yang lalu ya Bu ya. Jadi tahap 1 punya beliau ini belum terambil, ceritanya begitu, karena dicek di agen selalu saldo nol. Nah hari ini malam ini saya mengantar beliau ke ATM dan alhamdulillah ternyata ada saldonya ya Bu ya. Dikira selama ini saldonya nol, ternyata itu ada isinya kalau dicek di ATM. Ini jadi pembelajaran kita ya. Dan ternyata ATM-nya yang meskipun ada masa pemakaiannya sampai 2022 itu bukan tidak kadaluarsa, punya KPM PKH itu spesial gitu. Saya pesan besok lagi penerima manfaat PKH lebih baik mencairkan bantuannya atau ngecek saldonya itu di ATM ya, karena ada beberapa EDC milik agen itu yang belum terupgrade sehingga tidak bisa membaca saldo yang ada di ATM KKS milik penerima manfaat PKH. Terima kasih ya, alhamdulillah ya Bu Arumana yang ada saldonya, semoga bantuannya bermanfaat. Hai Sobat Sosial, selamat datang di Ana Sofiana Channel yang aktif membahas tentang bantuan sosial. Mohon bantuan like dan juga subscribe-nya ya. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Hai Sobat Sosial, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Nah tadi teman-teman udah simak kan videoku yang di depan yang menceritakan salah satu penerima manfaat PKH yang mengalami kendala, mengira saldonya itu nol. Dari tahap 1 kemarin itu mengira saldonya itu nol. Kan biasanya beliau itu ngeceknya di agen bank ya, agen bank dengan menggunakan EDC. Nah kemarin itu ada berita dari BNI bahwa sebenarnya saldonya di tahap 1 itu ada dan diminta untuk melakukan penarikan. Sehingga saya memfasilitasi sebagai pendamping, saya memfasilitasi beliau, mengantar beliau ke mesin ATM yang berlaku umum itu, dan saya antarkan beliau ke mesin ATM. Ternyata memang benar di situ di tahap 1 itu ada saldonya, dan tadi malam alhamdulillah kita langsung lakukan penarikan. Ada nggak teman-teman yang punya kendala seperti itu juga? Nah aku mau jelasin di video ini, mau jelasin lebih detail kenapa ya hal itu bisa terjadi dan apa yang harus dilakukan oleh penerima manfaat PKH ketika terjadi hal seperti ini. Simak terus video ini sampai selesai agar teman-teman tahu lebih detail tentang hal ini, dan juga teman-teman bisa share ke teman-teman PKH lainnya, ke teman-teman yang mendapatkan bantuan sosial untuk bisa mengetahui berita ini, karena informasi ini penting banget untuk diketahui agar teman-teman gak salah langkah ketika hal ini terjadi. Nah gini ya teman-teman, penerima bantuan PKH itu sudah dimulai sejak tahun 2005 ya, dan beberapa penerima manfaat itu ada yang ATM-nya menerima ATM itu sejak tahun 2017, sehingga di kartu ATM-nya itu memang tertera tulisan di ATM-nya itu tertera tulisan berlaku sejak tahun 2017 sampai berlaku sampai dengan tahun 2022. Nah itu kan tahun ini. Sehingga hal ini membuat beberapa penerima manfaat PKH itu jadi khawatir, jadi bingung, apa iya ya kartuku kadaluarsa? Nanti kan kalau kartunya kadaluarsa jadi nggak bisa untuk mengambil bantuan lewat ATM tersebut. Sehingga beberapa penerima manfaat itu berinisiatif datang ke bank untuk meminta ganti kartu ATM-nya. Tentu saja ketika penerima manfaat datang ke bank untuk meminta ganti kartu pasti dilayani oleh pihak bank, karena memang tugas bank itu melayani konsumennya. Nah tapi buat teman-teman PKH yang belum terlanjur ganti kartu, nggak perlu melakukan hal ini ya. Tidak
perlu, saya ulangi sekali lagi, tidak perlu melakukan hal ini karena pihak bank BNI melalui person in charge Bansos BNI dari Kanwil Malang, yaitu pegawai BNI yang bertugas menangani tentang program bantuan sosial dari wilayah Malang, itu menyampaikan kepada koordinator PKH di tingkat kabupaten, menyampaikan bahwa kartu ATM milik teman-teman PKH ini sudah diperpanjang masa berlakunya sampai 10 tahun ke depan. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau nanti teman-teman tidak bisa mengakses bantuan di pencairan tahap 3 ini atau sampai di tahun depan, karena berlaku sampai 10 tahun ke depan. Jadi sekali lagi saya ulangi, teman-teman tidak perlu melakukan ganti kartu ATM ke bank bagi teman-teman yang tertulis di ATM-nya masa berlaku sampai tahun 2022, karena masa berlaku sudah diperpanjang sampai 10 tahun ke depan. Lalu bagaimana yang sudah terlanjur ganti kartu? Sebaiknya melaporkan kepada pendamping di wilayah masing-masing ya, agar nanti bantuan PKH maupun BPNT-nya bisa masuk ke dalam rekening atau ATM milik teman-teman itu. Karena sebenarnya belum ada penjelasan lebih lanjut tentang hal ini. Namun perlu teman-teman ketahui itu saja, lebih baik tidak ganti kartu. Lalu kenapa kalau dicek di agen itu kok saldonya 0 gitu, kok tidak terlihat ya saldonya? Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui. Sebaiknya teman-teman melakukan pengecekan atau transaksi ataupun penarikan bantuan itu di mesin ATM dulu ya, karena EDC yang dimiliki oleh beberapa agen bank itu belum terupgrade sehingga tidak bisa melihat saldo atau tidak bisa membaca sistem di ATM yang teman-teman PKH miliki. Jadi sebaiknya teman-teman melakukan transaksinya di mesin ATM. Insya Allah ini akan lebih aman dan bisa terbaca gitu saldo yang tertera di dalam ATM milik teman-teman. Sementara itu dulu ya informasi dari aku. Semoga informasi yang sedikit ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya buat teman-teman yang merasa bahwa informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan juga klik tombol subscribe-nya dan juga lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan kalau aku ada informasi yang terbaru. Selamat buat teman-teman PKH yang bantuan tahap 3-nya sudah cair, dan buat yang belum harap bersabar ya, karena seperti biasanya pencairan PKH itu bertahap, berlangsungnya bertahap alias tidak serentak. Jadi teman-teman harap bersabar, mudah-mudahan tetap bisa mendapatkan bantuan PKH yang tahap ketiga ini. Amin. Dan buat teman-teman yang sudah cair bantuannya, jangan lupa menggunakan bantuan PKH ini dengan bijak. Semoga bantuannya bermanfaat. Terima kasih. Sekian info yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.